buku Berbagi Damai Melalui Shalawat Nabi halaman 27 ya. 27. Nah, ini bagaimana kita lebih mendapatkan cahaya Nabi. Bagaimana kita lebih mendapatkan cahaya Nabi. Cara kita mendapatkan cahaya Nabi itu antara lain adalah kita ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Masya Allah. Ya cinta, seneng lah gitu. Seneng dengan ya, kalau kita menyebut sholawat Nabi dengan rasa seneng kan berarti menunjukkan cinta loh. Tandanya orang cinta itu apa Mas? Apa saja? Tandanya cinta itu rindu, Prof. Rindu. Terpikirkan terus, nah, terpatri. Rindu. Ya makanya itu kayak lagunya Bimbo itu Mas. Gimana Prof? Itu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Masya Allah. Itu kan, itu dia kerinduan. Dia pernah mengatakan pada saya itu, saya nulis lagu itu sambil, ini kan ciptaan ini Taufik Ismail itu, itu senang saya itu dia. Dan lagu itu sampai hari ini masih top. Itu. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa dekat di sini. Masya Allah. Cinta ikhlasmu pada manusia, gitu. Bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Masya Allah. Rindu. Nah, itu tanda cinta. Nah, bagaimana kalau rasa cinta tapi tidak menjalankan perintahnya? Kayak gimana? Berarti palsu-palsu ini, Bro. Enggak juga. Jangan begitu. Enggak juga ya, Bro. Enggak palsu. Ya sudahlah, cinta kan sudah lumayan cinta. Iya, setidaknya ya. Lah, kalau belum menjalankan, ya nanti lama-lama kan menjalan. Itu karena sholawat palsu, enggak. Tidak ada jangan ya, ekstrim begitu. Ya, wong sholawat kok palsu gimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ya pasti toh. Iya. Lah kok masih dia masih mencuri, masih ini. Ya, betapa lebih jahatnya kalau sudah mencuri dan tidak mau bersalawat. Iya toh? Kita berpikir yang positif. Lah kok masih mencuri? Ya kita doakan nanti dengan sholawat Nabi dia bisa berhenti dari mencuri. Wallahu a'lam. Bagaimana Allah bekerja untuk memberikan cahaya Rasulullah kepadanya. Maka di sini pada halaman 27 ini pada poin 16 ini coba dibaca Mas. Pembaca sholawat akan ditingkatkan rasa cintanya kepada Nabi sebagai konsekuensi dari penyebutan Nabi yang berulang-ulang. Cinta kepada Nabi itu semakin menguat setelah nama Nabi terpatri kuat self-talk dalam hati dan otak, sehingga lidahnya secara otomatis bergerak menyanjung Nabi. Nabi SAW selalu membalas cinta siapapun yang mencintainya. Masya Allah. Itu ya. Jadi ya ini kalau lagunya Bimbo tadi itu, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Saya rasanya kalau Bimbo, iya engkau cintamu kepadaku itu lebih besar daripada cintaku kepadamu. Ya toh? Nah bagaimana Nabi itu ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim itu besok itu yang dibaca Nabi tahu enggak sampai? Napa niku? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan aku dan selamatkan umatku. Coba. Jadi yang pertama kali diberi izin, diperintahkan menyeberang Shiratal Mustaqim, Sirat as-Sirat dari neraka ke surga itu, pertama kali yang disuruh kan Nabi, yang diizinkan. Dan itu kan Nabi itu ketika melewati itu, Nabi berdoa Allahumma sallim, Allahumma sallim. Masya Allah. Tetap berdoa ya Prof ya di itu ya. Di akhirat itu. Nah, kenapa kita sering-sering membaca selawat Nabi kan? Supaya
gini, tanda cinta tadi kan rindu toh. Rindu. Oke. Tanda yang kedua adalah cinta itu sering menyebut namanya. Nggih. Iya toh? Nggih, nggih. Ya tanda cinta ya selalu sering menyebut namanya. Sering memanggilnya toh. Sering banget. Itu. Pernah toh Mas? Semuanya pernah merasakan Iya, kayaknya. Masya Allah. Nggih. Sampai sedikit-sedikit, oh my baby. Sedikit-sedikit pokoknya gitulah disebut. Selalu ingat, ya toh? Ingat. Itu kan dulu katakan, saya kalau melihat gelas ini ingat kamu. Ingat piring, ingat kamu. Ingat Karena waktu dulu itu masih ingat kamu berikan segelas air itu, yang airnya biasa tapi membuat semangat hidup. Masya Allah. Nggih. Aduh. Pernah kamu itu membawakan sepiring nasi itu tidak ada lauknya sama sekali, hanya peyek. Tapi ketika engkau menyuguhkan dengan senyum dan doa, itu rasanya tubuhku menjadi kuat dan tegar. Masya Allah. Nggih. Oh, pokoknya selalu nyebut namanya. Nggih. Nah, orang baca selawat Nabi itu akan semakin dicintai Rasulullah, semakin mendapatkan cinta Rasulullah. Mau ndak? Gitu. Mau toh? Mau. Lah iya. Nggih. Nek gak gelem tak galene sing liya-liyane ngono galene. Nggih. Luar biasa itu. Ini manfaat mengapa kita harus sering-sering membaca selawat Nabi. Sekali lagi saya katakan, bagi yang selawat Nabi tapi banyak dosa, bukan berarti selawatnya sia-sia. Tidak pernah ada syarat bahwa yang membaca salawat itu harus orang yang bersih. Tidak ada syarat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada katanya, kan tidak ada kata-katanya bahwa siapa yang baca salawat lalu melakukan dosa salawatnya terhapus. Tidak ada juga. Nggak ada. Tertolak nggak ada. Tidak ada. Tertolak juga tidak ada. Itu tidak ada. Masya Allah. Maka kita perbanyak baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terserahlah kapan gitu ya. Allah memberikan apa, ya sudahlah. Yang penting kamu baca yang baik-baik. Kemudian yang 17 apa? Selanjutnya yang 17, Prof. Iya, 17 apa ya? Pembaca sholawat mendapat petunjuk Allah sebagai balasan atas hatinya yang penuh cinta Nabi, sehingga tidak terbesit keinginan melakukan dosa. Ya itu lah, kok kayak gitu tadi itu loh. Sekarang gini tuh Mas ya, Mahatma Gandhi itu mengatakan loh, tadi saya katakan ya, non Muslim. Mengapa saya hari-hari ini mengutip itu non Muslim? Saya karena ada pepatah tuh Mas, khudhil hikmah walau min famil kalbi. Kamu itu harus pandai mengambil pelajaran walaupun yang kata-kata keluar dari mulut anjing. Coba. Masya Allah. Itu toh. Jadi kita nggak boleh. Orang yang gila pun itu kalau ngomongnya itu bisa diterima, ya harus diterima. Gitu loh. Orang gila. Loh iya, orang gila pun kalau ngomong, umpamanya orang gila lagi ngomel itu katakan matahari itu terbit. Kamu ndak lihat matahari itu bukan karena ndak terbit, karena matamu itu tertutup, rembes matamu. Mamanya gitu tuh. Ayo bener apa enggak? Iya. Bener enggak? Bener toh? Bukan matahari ndak terbit, Mas. Mata kita. Matamu itu yang tertutup. Nah, coba dia kan bener. Walaupun orang itu lagi fly, lagi ini. Kata-kata orang terus kita berpikir iya ya. Bukan orang itu tidak baik ya. Orang itu baik, cuma pikiran kita yang jelek. Loh. Nah, Mahatma Gandhi mengatakan, apa yang keluar dari mulut orang itu adalah cermin dari apa yang dalam otaknya. Oke ya? Oke. Sekarang nama Nabi itu orang mulia apa enggak? Orang mulia. Sekarang kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita. Ya. Nabi Muhammad kita masukkan dalam tubuh kita. Saya nanti yang keluar itu insya Allah ya yang baik-baik. Yang baik-baik gitu. Masya Allah. Jadi kalau teko itu loh Mas, teko kita isi, yang kita keluarkan. Kalau diisi teh, jadi teh. Keluar teh. Yang kita isi zam-zam juga yang keluar. Yang kita isikan itu kencingnya kerbau.
Yang keluar kencingnya. Ya, Prof. keluar. Oh, tergantung isinya. Nah, yang kita isikan dalam hati kita itu nama Nabi Muhammad. Maka yang keluar tuh ya nanti hal-hal yang itu dicintai Rasulullah. Masya Allah. Ini yang nomor 17 itu di situ. Nggih. Terus nomor 18. Nama pembaca sholawat dan salam selalu didengar, disebut dan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Allah telah mengutus malaikat dengan tugas khusus menyampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salam siapapun. Jadi sekarang kalau Mas Ishak baca selawat itu, Nabi menjawab toh, ya. Karena apa? Nama Ishak itu disebut oleh Nabi kenapa? Siapa yang bawa ke sana? Malaikat toh. Jadi karena Allah mengutus malaikat yang khusus mencari orang yang baca selawat, disampaikan ini selawat dari Ishak, Masya Allah. ini selawat dari Gulam, ini selawat dari Ali. Khusus malaikatnya. Khusus. Ya, gitu. Makanya jangan ngobrol lama-lama lah gitu ya. Baca selawat, diselingi selawat Nabi. Ya, jangan bermain HP terlalu lama. Ingat sebentar break, sebentar baca selawat Nabi. Gitu. Ya, itu tuh jadi dikirim karena ada malaikat khusus tugasnya itu. Terus. Dan yang ke-19, Prof, pembaca sholawat puji Allah sebagai muslim yang pandai berarti atas jasa-jasa Nabi yang telah membimbingnya. Oke. Ya. Sekarang Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Sholawat. Wahai Allah, berikan keselamatan dan kesejahteraan dan ampunan. Oke ya. Kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya ini tahu yang benar karena ada Nabi Muhammad. Masya Allah, jasa beliau ya. Iya toh. Jadi orang yang baca sholawat itu berarti dia ini dicatat sebagai orang pandai terima kasih. Masya Allah. Dan coba kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad kan kita tidak minta apa-apa. Kita tidak minta apa-apa. Berikan salam pada Nabi Muhammad. Tidak ada diembel-embeli untuk dikiting, kan tidak ada. Tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ya itu. Makanya di dalam orang kalau haji dan umrah itu mesti kalau ke makam Rasulullah itu diberi doa itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi, Allahumma atil wasilat al-fadilah, kemudian Allahumma jazi afdhalal jaza. Ya Allah, balaslah kebaikan Nabi Muhammad ini dengan kebalasan terbaik. Masya Allah. Terima kasih toh. Jadi orang baca selawat itu sekaligus dia mencerminkan, dicatat Allah sebagai orang ini pintar terima kasih. Ya toh, pintar terima kasih. Maka saya sampaikan pada murid-murid itu ya, kalau menyampaikan sesuatu, alhamdulillah, terima kasih saya bisa begini karena diajar oleh guru saya. Tuh, saya kok bisa menghitung, kok bisa sholat kamu? Ya saya dulu diajari matematika oleh guru saya. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, dan 3 tambah 1 itu 4. Sehingga saya bisa sholat zuhur sekarang. Iya toh? Nah kalau enggak bisa kan gimana sholatnya? Iya, enggak paham. Oh enggak bisa matematika. Padahal simpel itu. Ya. Saya terima kasih Pak Guru matematika saya ngajari dulu. Saya kok bisa menghitung zakat ya? Zakat uang saya, penghasilan saya setahun ini berarti zakat saya sekian. Ini kok bisa begitu? Iya, saya diajari oleh guru saya matematika. Masya Allah. Disebut namanya ini. Lah kau tahu ukurannya itu? Diajari guru agama saya. Orangnya sekarang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Disebut. Ya kan gitu toh. Nah, keluarganya yang guru ini seneng enggak? Seneng. Ya Allah, pandai menghargai. Hanya dia loh selama ini anak yang menyebut anakku ya almarhum itu punya jasa. Yang lain-lain itu tidak ada yang tahu sama sekali. Masya Allah. Terus berdoa, ya Allah, murid yang kayak begitu itu, ya Allah, layak, jadikan orang yang layak menjadi orang besar. Masya Allah, tambah dapat doa lagi. Nah sekarang saya orang salat pada Nabi, Allah seneng loh. Oh pandai terima kasih. Kata Allah, karena orang itu pintar ya terima kasih itu.
Saya kan sudah berjanji kata Allah dalam Quran, kalau orang pandai terima kasih akan saya tambah kehidupan. Hah? Nggih. Kemudian Allah nyuruh malaikat Mikail, itu ada orang pandai terima kasih itu. Nggih. Pintu-pintu rezeki yang kamu tutup kemarin buka sekarang. Buka. Masya Allah. Nggih. Enak lah gitu ya. Nah, yang terakhir apa itu? Ya, pembaca sholawat akan dihargai dan dicintai sebab ia lebih mengutamakan berdoa untuk Nabi melalui sholawat daripada berdoa untuk dirinya sendiri. Iya, ya. Lah kan kita baca sholawat banyak untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk Nabi. Sampai dirinya lupa. Sampai dia tidak minta pada dirinya loh. Nggih. Paham toh? Iya, Prof. Berikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ampunan untuk Nabi Muhammad. Bolak-balik itu. Lah, dia nggak minta apa-apa. Itu semuanya. Terus Allah mengatakan, oh, orang ini hebat. Mementingkan Nabi daripada dirinya sendiri. sendiri. Masya Allah. Nggih. Ya itu ya kajian kita tentang keindahan kita membaca sholawat, bahan kita membaca sholawat, bahan kita